Bab 36 Tidurlah dengan Wen Hui. Mengikutimu. Xia Kuan adalah pemimpin mereka dan menanyakan pertanyaan pertama. Tuan Zhao, keluargamu tidak memiliki tanah yang luas untuk digarap. Muridmu Yunman sudah cukup untuk berburu. Mengapa kami perlu mengikutimu? Lindungi aku. Zhao Ping berkata, Ma Jiu mengancam akan mengambil leher saya, dan menunggu dia menyembelihnya. Seperti yang kamu lihat, keluargaku memiliki terlalu sedikit tangan untuk berurusan dengan Ma Jiu, jadi aku ingin meminta bantuanmu. Zhao Ping menceritakan kisah menyinggung keluarga Feng. Dia melanjutkan, keluarga Feng adalah seorang pejabat. Jika kamu takut, kamu bisa langsung pergi dan berpura-pura bahwa aku tidak pernah mengatakan ini. Takut pada apa? Liu Muyun adalah orang pertama yang melompat keluar. Sejujurnya, aku sudah lama ingin berurusan dengan Ma Jiu. Jika kepala desa Xia tidak menghentikanku, aku akan bergegas ke sarang Ma Jiu dengan pisau dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Xia yang juga setuju, kakak senior benar, dan saya mengerti maksudnya. Saudara Ping, kamu mungkin belum mengetahuinya, tetapi tuan kami sangat membenci Ma Jiu. Aku sudah lama ingin membunuhnya. Adapun keluarga Feng yang kamu sebutkan, meskipun dia seorang pejabat, dia hanyalah seorang pejabat dan tidak memiliki kekuatan nyata. Bahkan jika kita membunuh Ma Jiu, tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap kita. Kedua veteran itu tidak berbicara, tetapi memandang Xia Kuan, menunggunya mengungkapkan pendiriannya. Tinju Xia Kuan mengepal dengan keras. Namun pada akhirnya, akal sehat mengalahkan amarahnya. Dia berbalik dan berkata, Saudara Zixue, Saudara Meng, Xia Yang dan Liu Muyun, silakan kembali. Ini adalah dendam antara Tuan Zhao dan aku terhadap Ma Jiu. Tidak nyaman bagi kalian untuk terlibat. Apa artinya ini? Xia Zixue tidak puas, Kuanzi. Ketika aku pergi menjadi tentara, keluargaku bergantung pada orang tuamu untuk menjagaku. Hanya saja kepala desa menghentikan kami untuk membalas dendammu. Kalau tidak, saya akan membunuh keluarga Ma Jiu. Sekarang aku punya kesempatan, biarkan aku ikut. Saya ikut. Kami juga akan ikut. Xia Yang dan Liu Muyun juga mengikutinya. Lalu semua orang memandang Gao Meng. Mengapa kalian menatapku? Tidak ada pekerjaan, saya tidak tahu di mana harus minum dan makan. Kuanzi menerimaku dengan baik. Sekarang saya sendirian, saya tidak takut terlibat. Skenario terburuknya adalah manusia akan mati dan burung akan terbang ke angkasa. Oke, sekarang kamu sudah memutuskan, ayo kita lakukan bersama. Xia Kuan mengangguk dan mulai memberikan tugas. Saudara Zixue bisa menunggang kuda. Anda bisa berangkat ke pusat pemerintahan dan memantau setiap pergerakan Ma Jiu. Begitu Anda mengetahui bahwa mereka bergegas ke desa Siping dalam jumlah besar, Anda harus segera lari kembali dan melapor. Beberapa dari kita akan pergi ke gunung belakang semalaman untuk menggali jebakan. Masalah Ma Jiu memang tidak kecil, tapi masalah harimau juga tidak bisa diabaikan. Setelah menangkap harimau itu, kita bisa menghadapi Ma Jiu dengan tenang. Tuan Zhao, apa pendapat Anda tentang pengaturan saya? Sangat bagus. Zhao Ping memuji. Dia menjadi semakin puas dengan Xia Kuan. Ketika dia mengetahui bahwa dia akan berurusan dengan Ma Jiu, dia tidak tersulut emosi oleh kebencian, tetapi justru ingin mendengarkan 4 anggota lainnya, dengan sangat tenang. Setelah memutuskan untuk berurusan dengan Ma Jiu, dia bisa mengatur semuanya dengan detail. Bahkan harimau pun tidak terlupakannya. Zhao Ping kemudian berkata, Saudara Kuan, apa yang saya katakan agar Anda mengikuti saya bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga agar Anda mengikuti saya di masa depan. Masa depan? Xia Kuan bertanya dengan ragu, Tuan Zhao, apakah Anda khawatir kami tidak dapat membunuh Ma Jiu kali ini? Jangan khawatir, selama dia berani datang,
aku akan membunuhnya dengan satu anak panah. Ma Jiu hanyalah hidangan pembuka, tidak ada yang perlu ditakutkan. Zhao Ping berkata sambil tersenyum, kalian semua baru saja mencicipi anggurnya. Saya telah menemukan pembeli, tetapi saya tidak memiliki tenaga untuk mengangkutnya. Aku ingin kamu membantuku mengangkutnya. Sekarang sedang panen musim gugur, siapa yang punya waktu luang untuk mengirimkan anggurmu? Gao Meng yang pertama bereaksi dan berkata sedikit tidak puas. Jika saya mau datang untuk membantu Anda menangani Ma Jiu, itu karena Anda telah membantu meracuni harimau itu sampai mati. Xia Kuan, sebaliknya, berpikir lebih dalam dan bertanya, Tuan Zhao, apakah Anda ingin merekrut penjaga? Kira-kira begitulah. Zhao Ping mengangguk dan berkata, saya tidak akan membiarkan Anda bekerja dengan sia-sia. Selama kamu setuju untuk mengikutiku, aku bisa memberimu 500 koin setiap bulan. Selain itu, saya juga mengurus makanannya. Ada 3 kali sehari, dan setiap makan ada daging. Jika saya keluar untuk mengantarkan barang, saya akan menanggung semua biaya seperti makanan dan akomodasi dalam perjalanan. Berapa? 500 koin sebulan. Apa aku tidak salah dengar? Gao Meng mengusap salah satu telinganya dan bertanya. Itu benar. Zhao Ping mengulangi. Aku akan mengikutimu. Gao Meng adalah orang pertama yang menyatakan pendiriannya, tetapi kemudian bertanya dengan ragu, Tuan Zhao, bisakah Anda menundanya beberapa hari? Saya terlanjur setuju untuk membantu keluarga Kuanzi mengumpulkan makanan. Aku akan mengikutimu setelah memanen makanan. Tidak. Orang yang menolak adalah Xia Kuan, Saudara Meng, berapa banyak biji-bijian yang bisa saya peroleh dari beberapa hektar tanah saya. Saya khawatir itu bahkan tidak cukup untuk membayar pajak. Tetapi kesempatan dari Tuan Zhao akan hilang jika kita melewatkannya. Tidak hanya kamu yang harus mengikutinya, tapi aku juga harus mengikutinya. Lalu dia berkata kepada Zhao Ping, Tuan Zhao, apakah pembayaran bulanan yang Anda berikan kepada saya tidak terlalu banyak? Bahkan pejabat pemerintah di pemerintahan daerah hanya diberi upah 2 hingga 300 koin saja setiap sebulan. Tidak pantas bagi kami untuk menerima sebanyak itu hanya untuk bantuan kecil. Kalau tidak, 200 sen saja sebulan, sudah sangat lebih. Zhao Ping terdiam beberapa saat. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang pekerja yang melakukan tawar-menawar upah secara terbalik. Kaum kapitalis abad modern pasti meneteskan air mata ketika melihat ini. Mereka masih sangat sederhana pada zaman ini. Kalau aku bilang 500 koin, itu berarti ya 500 koin. Kamu tidak perlu berpikir untuk menabung uang untukku. Zhao Ping berkata sambil tersenyum, dan itu tidak akan mengganggu panen musim gugurmu. Anggurku belum dibuat seluruhnya. Belum terlambat untuk datang dan mulai bekerja setelah panen musim gugur selesai. Kalau gajinya itu dihitung mulai hari ini, kalian bisa datang mengambilnya setiap hari, atau bisa datang dan mengambilnya di akhir bulan. Itu tidak akan berhasil. Tanpa diduga, Xia Kuan kembali keberatan, Tuan Zhao, kami tidak berani mengambil uang Anda jika kami tidak bekerja. Kalian harus tetap dibayar karena membantuku menangani Ma Jiu akhir-akhir ini, kalau tidak aku akan merasa sangat buruk. Kata Zhao Ping. Kuanzi, menurutku kita juga tidak bisa memanen musim gugur. Gao Meng menyarankan, bagaimana jika kami mengambil kembali beberapa hasil panen di ladang Anda? Saya khawatir itu bahkan tidak cukup untuk membayar pajak. Lebih nyaman bekerja dengan Tuan Zhao. Anda bisa mendapatkan 500 koin sebulan dan mendapat 3 kali makan sehari. Anda bisa memiliki saldo 6 tael perak dalam setahun. Saya belum pernah melihat perak sebanyak itu dalam hidup saya. Bagaimana kita bisa membayar pajak jika tidak memanen hasil panen? Xia Kuan bertanya. Kalau begitu kita tidak perlu membayarnya. Jangan membayar.
Apakah kamu tidak takut ditangkap dan dijadikan tantara di kamp garda depan? Oh, aku lupa, kamu adalah pensiunan veteran. Bahkan jika mereka tidak menangkapmu untuk bergabung dengan tentara, kamu akan tetap menjadi budak, ya, akan dijual dan menjadi budak. Kita bisa menjadi budak Tuan Zhao. Gao Meng berkata dengan santai. Ini ide yang bagus. Mata Xiaoquan berbinar, selama kita menjadi budak Tuan Zhao, kita tidak perlu membayar pajak dan dapat bekerja secara sah dengan Tuan Zhao. Tidak. Zhao Ping melambaikan tangannya dan menolak, status budak itu rendah. Kita semua bersaudara, bagaimana kamu bisa menjadi budakku? Tuan Zhao, jika saya menjadi budak Anda, apakah Anda akan meremehkan kami? Xiaoquan bertanya. Itu tidak akan terjadi, kata Zhao Ping. Apakah itu tidak cukup? Karena Tuan Zhao tidak akan meremehkan kami, maka kami tidak perlu membayar pajak sebagai budak. Sungguh hal yang hebat. Xiaoquan berkata sambil tersenyum. Dia juga yakin Zhao Ping tidak akan menindas mereka. Tentu saja ini juga merupakan kontribusi Yunman. Direkrut sebagai anggota tim perburuan harimau, Yunman sering mengatakan hal-hal baik tentang Zhao Ping di telinga mereka. Saat pertama kali pergi ke desa Xia, dia ditertawakan oleh orang-orang di sekitarnya. Dia mengatakan bahwa dia benar-benar memuja pria kelas bawah Zhao Ping sebagai gurunya. Yunman mulai membersihkan nama Zhao Ping. Sejak dia menjadi murid Zhao Ping, alih-alih dianiaya dengan kejam, Zhao Ping mengajarinya berburu dengan tulus. Sekarang dia bisa menangkap lebih dari 10 kelinci setiap hari yang merupakan bukti terbaik. Selain itu, Zhao Ping akan memberinya sejumlah uang saku dari waktu ke waktu. Hanya dalam beberapa hari, Yunman berubah dari seorang miskin menjadi orang kaya dengan 1 tael perak di sakunya. Dia bahkan memamerkan uangnya di depan semua orang. Sejak itu, pandangan semua orang tentang Zhao Ping telah berubah, dan mereka penuh rasa ingin tahu tentang Zhao Ping. Selain itu, ketika harimau tersebut memasuki desa, Zhao Ping tidak bersembunyi di rumah seperti orang lain, melainkan bertarung dengan tim harimau dan akhirnya meracuni harimau tersebut. Semua orang sudah mengagumi Zhao Ping. Justru karena itulah Xiaoquan berani menjadi budak Zhao Ping. Dia kemudian bertanya kepada yang lain, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian bersedia menjadi budak Tuan Zhao? Ini yang saya usulkan. Tentu saja saya bersedia. Gao Meng adalah orang pertama yang mengungkapkan pendiriannya. Xia Zixue merenung sejenak dan setuju. Menjadi budak bisa mendapatkan 500 koin sebulan, ibarat kue di langit, hanya orang bodoh yang tidak mau melakukannya. Xia Yang dan Liu Muyun keduanya adalah murid Xiaoquan. Tuannya telah menjadi budak Zhao Ping, dan mereka berdua secara alami harus patuh. Zhao Ping juga merasa bahwa ini adalah cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua belah pihak, jadi dia tidak lagi menolak. Dia bahkan langsung mengeluarkan sejumlah uang dan memberi mereka masing-masing 1 tael. Ini adalah uang muka untuk 2 bulan ke depan. Bahkan Qian Liu, Yunman dan Li Hu punya andil, juga mendapatkan uang yang sama. Beberapa orang merasa mengikuti Zhao Ping adalah keputusan yang tepat. Masalahnya telah selesai, dan hati Zhao Ping yang menggantung benar-benar rileks. Dengan bantuan 5 orang ini, berurusan dengan Majiu tidak akan menjadi masalah, dan langkah selanjutnya adalah menghasilkan uang. Setelah masalah Majiu terselesaikan, Zhao Ping berencana pergi ke kota kabupaten untuk menyelidiki situasi di rumah Tuan Tian dan mencoba membuka penjualan anggur akasia. Dengan cara ini dapat mendukung lebih banyak karyawan, dari segi keuangan dan makanan. Saat menghadapi ayah mertua kelak, saya akan lebih percaya diri. Xiaoquan mengajak Yunman dan yang lainnya untuk memasang jebakan di gunung belakang semalaman. Xia Zixue pergi ke pusat pemerintahan untuk mengintai pergerakan Majiu. Li Hu berjaga di luar halaman, dan Qian Liu masih terbaring di gudang jerami.
Zhao Ping kembali ke rumahnya untuk tidur. Tetapi melihat Xiao Xiao terbaring di luar tempat tidur, dia bertanya-tanya, "Mengru, mengapa Xiao Xiao tidur di sini?" "Saya menyuruhnya tidur di situ." Liu Mengru berkata, "Pergilah ke kamar dan tidurlah dengan Wen Hui." "Ah!" Kepala Zhao Ping sedikit menunduk. "Ah, untuk apa?" Liu Mengru berkata, "Anda menyiksa saya sepanjang hari, mengapa Anda tidak mengizinkan saya istirahat selama 2 hari?" Selain itu, Wen Hui telah menguasai metode pembuatan anggur bir kita dan berjanji untuk menjadi selirmu. Kamu harus memasak beras menjadi nasi secepatnya. Kalau nanti dia ngambek dan kabur dengan membawa metode pembuatan bir anggur kita tidak akan punya tempat untuk menangis lagi. Jangan kaget, cepatlah. Setelah mengatakan itu, Liu Mengru bangkit dari tempat tidur dan mendorong Zhao Ping keluar.